Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali project database yang saya kerjakan. Kali ini di project kali ini saya memilih tema manajemen sekolah. Kenapa saya memilih tema ini? Karena saya ingin project saya ini dapat berguna bagi banyak pengguna, bagi banyak orang dan dapat digunakan oleh banyak orang juga. Project ini juga merupakan proyek jangka panjang yang akan saya lakukan, yang tidak hanya untuk ujian kali ini. Proyek ini akan saya kerjakan seiring berjalannya waktu, maupun ketika saya masih berada di sini ataupun ketika saya sudah lulus. Tujuan dari sistem aplikasi sistem informasi sekolah ini adalah untuk menyederhanakan dan meningkatkan efisiensi pengolahan data sekolah dengan menyediakan akses yang cepat dan mudah bagi para penggunanya, seperti wali murid, guru, dan siswa. Aplikasi ini terinspirasi dari MySMK yang dibuat oleh SMK Madinatul Quran. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart dari aplikasi saya ini. Oke. Awal-awal di sini kita akan dialihkan ke halaman login terlebih dahulu. Di sini ada pengecekan. Jika sudah terdaftar, maka akan dilahirkan langsung ke login. Jika belum, maka user harus register terlebih dahulu. Lalu di sini ada pemilihan role. Saya ada 4 role, ada admin, guru, siswa, dan wali murid. Kita akan mulai dari guru terlebih dahulu. Guru di sini bisa melakukan CRUD dan juga read only. Guru hanya dapat melakukan CRUD ke beberapa tabel saja, seperti tabel absensi, mapel, dan nilai. Kita lanjut ke murid. Murid di sini hanya dapat melihat laporan akademiknya dia masing-masing. Dia tidak bisa melakukan pengolahan data apapun. Di sini ada dia dapat mengakses tabel nilai, tabel kelas, tabel mata pelajaran, tabel jadwal, dan tabel absensi. Dan juga di sini ada wali murid. Wali murid dapat mengakses hanya satu tabel saja, yaitu tabel nilai. Nah, di sini admin. Aplikasi saya ini kurang lebih dijalankan sepenuhnya oleh admin. Si admin ini yang menginput data semua tabel yang ada, seperti data wali murid, data siswa, data nilai, mata pelajaran, kelas, jadwal, guru, dan data absensi. Mungkin ini penjelasan dari flowchart saya. Nanti kita akan lanjut ke skema aplikasinya. Oke. Di sini yang pertama ada 9 tabel. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Di sini saya punya 4 role. Nah, si user hanya dapat terhubung dalam satu role. Jadi satu user hanya dapat memiliki satu akun. Nah, di sini ada siswa. Nah, siswa ini terhubung ke tabel nilai, absensi, dan wali murid. Lalu tabel guru dia terhubung ke dalam tabel mapel dan jadwal, dan wali murid terhubung ke tabel nilai. Satu nilai dapat dimiliki oleh satu siswa, sedangkan satu siswa dapat memiliki banyak nilai. Nah, selanjutnya kelas. Kelas ini hanya dapat dimiliki oleh satu siswa dapat memiliki satu kelas, sedangkan kelas dapat memiliki banyak siswa. Yang selanjutnya absensi. Absensi hanya dimiliki oleh satu siswa, namun satu siswa hanya punya satu absensi. Selanjutnya guru. Guru terhubung ke tabel mata pelajaran. Satu guru dapat mengajar
satu atau lebih mata pelajaran, sedangkan satu mata pelajaran hanya dapat dimiliki oleh satu guru. Satu jadwal satu guru dapat memiliki banyak jadwal, sedangkan satu jadwal hanya dapat dimiliki oleh satu guru. Mungkin itu adalah skema aplikasi manajemen sekolah. Selanjutnya itu penjelasan role. Yang pertama saya ada role admin. Admin ini bertanggung jawab untuk mengolah sistem secara keseluruhan, yang termasuk pengolahan pengguna dan pemeliharaan data. Admin memiliki akses ke semua fitur dan tabel yang ada. Selanjutnya ada guru. Guru ini memiliki peran untuk mengolah nilai, absensi, dan mengawasi perkembangan siswanya. Guru juga memiliki akses ke beberapa tabel seperti tabel jadwal, absensi, dan nilai. Nah, selanjutnya ada murid. Murid memiliki akses untuk mengakses informasi akademik mereka, seperti nilai, jadwal kelas, mapel, dan rekaman kehadiran. Murid hanya memiliki akses terbatas ke beberapa tabel. Yaitu wali murid. Wali murid memiliki peran untuk memantau kemajuan akademik anak mereka, yaitu dengan mengakses nilainya. Wali murid hanya memiliki akses ke satu tabel, yaitu tabel nilai. Peran-peran ini digunakan untuk mengontrol akses ke berbagai bagian dari sistem dan memastikan bahwa pengguna hanya memiliki akses ke fitur dan data yang relevan dengan peran mereka. Jadi saya akan menjelaskan table relationship di table plus ya. Oke. Sini yang pertama ada table user. User mempunyai 4 role, ada admin, murid, guru, dan wali murid. Yang kedua ada table kelas yang berisi ID kelas, nama kelas, dan jurusannya. Terus ini table siswa yang berisi informasi-informasi dari siswa, seperti ID siswa, NISN, nama siswa, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, ID kelas, jurusan, dan ID usernya. Di sini saya menggunakan foreign key sebagai ID untuk ID kelas, mengambil referensi dari tabel kelas. Jadi si siswa ini mempunyai satu kelas, yaitu dengan mengambil ID kelas. Selanjutnya tabel guru. Tabel guru berisi ID guru, nomor induk pengajar, nama guru, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, ID mapel, dan nama mapel. Nah, di sini ada tabel mapel. Tabel mapel berisi ID mapel, nama pengajar, yaitu nama guru itu tersebut, ID pengajar. Di sini saya menyambungkan tabel mapel dengan tabel guru dengan menggunakan varian key, yaitu ID pengajar, dengan mengambil referensi yaitu ID guru di tabel guru. Sudah ada tabel jadwal. Tabel jadwal berisi ID jadwal, ID kelasnya, ID mapel, ID guru, harinya, jam mulai, dan jam selesai. Di sini ada beberapa version key. Yang pertama ID kelas. ID kelas ini untuk mengambil kelasnya dengan referensi dari tabel kelas dengan mengambil ID kelasnya. Jadi si jadwal ini mempunyai satu kelas, yaitu kayak ruangannya gitu. Selanjutnya ID mapel. ID mapel ini saya mengambil referensi dari tabel mapel dengan ID mapel. Selanjutnya ID guru. ID guru saya mengambil referensi dari tabel guru. Selanjutnya ada tabel nilai. Tabel nilai berisi ID nilai, ID siswa, ID mapel, semester, nilai pengetahuan, dan nilai keterampilan. Saya menyambungkan ID siswa dan mereferensikannya dengan ID siswa di tabel siswa untuk mengambil informasi tentang siswa tersebut. Ternyata ada ID mapel, foreign key ID mapel. Saya mengambil ID mapel dengan mereferensikannya dari tabel mapel untuk mengakses informasi mapel tersebut. Ternyata absensi. Di sini di tabel absensi ini ada ID absensi, ID siswa, tanggal, dan status. Status ada hadir, sakit, izin, dan alfa. Saya mengambil ID siswa dengan mereferensikannya dari tabel siswa untuk dapat mengakses informasi siswa tersebut.
Lalu yang terakhir ada tabel wali murid. Yang pertama ada ID wali murid, terus ID nama wali murid, ada ID user dan ID anak. Saya mengambil ID anak ini dari tabel siswa, jadi untuk mengakses informasi anaknya tersebut. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.